persamaan nilai mutlak. Persamaan itu berarti harus ada kata sama dengan. Kemudian nilai mutlak itu berarti tandanya yang seperti ini ya, garis vertikal, kemudian di dalamnya adalah nilainya. Nah, di dalam nilai mutlak atau harga mutlak itu ada dua macam. Yang pertama persamaan, yang kedua pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu bisa kurang dari, bisa lebih dari. Nah, itu akan kita bahas nanti. Nah, sebelum kita mengerjakan soal nomor satu, ingat dulu ya, definisi. Definisi dari harga mutlak atau nilai mutlak adalah, misalkan ini adalah X ya, dikasih harga mutlak. Nah, X ini bisa menjadi dirinya sendiri dan juga bisa menjadi lawannya. Jadi, X itu bisa X saja, atau bisa lawannya, yaitu min X. Jadi di dalam sini boleh X, boleh min X. Nah, kapan dia akan menjadi dirinya sendiri, yaitu ketika atau untuk X-nya itu lebih besar sama dengan 0, ketika positif. Ya. Kapan dia akan menjadi lawannya, yaitu ketika atau untuk X-nya kurang dari 0. Nah, ini definisinya. Misalkan kita kasih contoh ya, misalkan A, nilai mutlak A atau harga mutlak A, nilainya akan sama dengan A saja. Kemudian harga mutlak negatif A, nilainya akan sama dengan A. Jadi, nilai mutlak atau harga mutlak nilainya selalu positif. Ini di sini tidak boleh negatif ya. Hasil akhirnya itu kalau sudah tidak ada harga mutlak, itu sudah pasti positif. Kalau di dalam harga mutlak itu boleh negatif, boleh positif ya. Oke, misalkan nilai dari 7 ya. Harga mutlak 7 nilainya sama dengan 7. Kemudian harga mutlak negatif 7 nilainya tetap sama dengan berapa? Sama dengan 7. Tetap harus positif ya, meskipun dikasih di dalamnya ini ada negatif, kalau dikasih harga mutlak, maka nilainya menjadi positif 7. Baik, sekarang kita cek ke soalnya. Yang di dalam harga mutlak itu boleh positif, boleh negatif ya. Jadi untuk ini nilainya kan sama dengan 7 yang ini ya. Jadi dia di dalam sini untuk nilainya 7 itu berarti di dalamnya boleh 7, boleh juga negatif 7. Berarti yang di dalam sini ya, ini boleh nilainya boleh 7 atau boleh negatif 7. Kapan dia akan menjadi 7? X-nya ini harus berapa? Berapa tambah 3 yang hasilnya 7. Berarti X-nya nilainya bisa sama dengan 4. Karena kalau 4 tambah 7, 4 tambah 3 nilainya 7. Ya, memenuhi kan? 4 tambah 3 nilainya 7. 7 di harga mutlak nilainya adalah 7. Kemudian kapan dia akan menjadi negatif 7? Ketika X-nya nilainya sama dengan berapa? Berapa tambah 3 yang hasilnya negatif 7? Ya, negatif 10. Negatif 10 tambah 3 hasilnya negatif 7. Negatif 7 kalau dikasih harga mutlak nilainya 7. Ya kan? Nah, berarti jawabannya X-nya sama dengan 4 dan X-nya sama dengan negatif 10. Atau kalau kita tuliskan secara matematis, berarti yang pertama, X plus 3 sama dengan 7. Berarti yang pertama adalah X plus 3, nilainya sama dengan 7. Kemudian yang kedua, X plus 3 sama dengan negatif 7. Intinya yang pertama adalah nilainya itu sendiri, kemudian yang ini adalah lawannya. Ya. Kalau kita uraikan, yang pertama ini berarti X sama dengan 7 plus 3, jadinya pindah negatif 3. Berarti X sama dengan 7 kurangi 3 nilainya 4. Nah, kan? Sama, nilainya 4. Kemudian yang kedua, X sama dengan negatif 7 plus 3, pindah jadinya negatif 3. Maka X-nya sama dengan negatif 7, negatif 3. Berarti negatif 10. Berarti sama. Ya. Kalau begitu, himpunan penyelesaiannya itu sama dengan yang kecil dulu ya, negatif 10,4. Nah, ini jawabannya ya. Jadi X-nya yang memenuhi adalah negatif 10 dan negatif 4. Kalau negatif 10 itu berarti kalau misalkan ditaruh di sini berarti jadinya negatif 10 tambah 3 adalah minus 7. Di harga mutlak nilainya 7. Gitu ya. Oke guys, lanjut ya. Kita ke nomor 2. Harga mutlak 2x min 3 sama dengan 5. Nilai harga mutlak ini sama dengan 5. Tidak masalah ya. Yang penting syaratnya harga mutlak di sini nilainya harus positif. Ini sudah positif 5 itu ya, jadi nggak masalah. Nah, caranya sesuai dengan definisi yang tadi langsung saja kita bahas ya. Yang pertama berarti yang 2x min 3 itu sama dengan 5. Sama dengan dirinya sendiri ya. Berarti jadinya adalah 2x min 3 sama dengan 5. Kemudian yang kedua,
yang lawannya ini. Berarti jadinya apa? 2x min 3 sama dengan min 5. Jadi yang pertama adalah 5, dirinya sendiri, kemudian yang ini adalah lawannya. Gitu ya. Langsung kita bahas ya. Kita uraikan 2x sama dengan negatif 3. Kalau pindah jadinya plus 3 ya. Di sini sudah ada 5, 5 tambah 3 jadinya 8. Berarti X sama dengan kebalikannya kali bagi ya. Berarti 8 bagi 2, nilainya 4. Kita cari yang di sini, berarti 2x sama dengan negatif 3. Kalau pindah jadinya positif 3. Negatif 5 tambah 3, berarti negatif 2. Kalau begitu, X-nya sama dengan negatif 2 bagi 2, negatif 1. Kalau kita kembalikan di sini, pastinya pas harusnya ya. Coba kita cek ya. 4 kali 2, X-nya kan 4. 4 kali 2, 8. 8 kurangi 3, 5. Harga mutlak kelima nilainya 5. Cocok. Ya, berarti benar kan? Kemudian kalau kita cek yang di sini, negatif 1. 2 kali negatif 1 itu negatif 2. Negatif 2, negatif 3, jadinya negatif 5. Negatif 5 dikasih harga mutlak nilainya 5. Berarti cocok ya. Kalau begitu, himpunan penyelesaiannya itu adalah berapa? Negatif 1,4. Ya, ini jauh.